Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pembahasan materi matematika tentang limit trigonometri. Nah, sekarang kita akan menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus dan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita ulang kembali tentang pengetahuan prasyaratnya, yaitu rumus-rumus yang ini harus sudah kamu pahami dan kamu hafalkan. Oke, kemudian juga rumus-rumus jumlah dan selisih, jumlah sinus dan selisih sinus, kemudian jumlah kosinus dan selisih kosinus, serta nilai-nilai dari sudut istimewa. Harus kamu pahami dan kamu hafalkan. Kemudian untuk rumus-rumus limit fungsi trigonometri, yang limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, dan semuanya ini juga harus sudah kamu pahami, dan nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan tentang limit fungsi trigonometri. Ya, untuk menentukan nilai limit fungsi yang mengandung sinus, kosinus, dan tangan, yang pertama kita substitusi kembali nilai dari X mendekati A, kemudian jika hasilnya tidak 0 per 0, maka limit X mendekati A dari fungsi fx itu sama dengan fa, tetapi jika hasilnya 0 per 0, maka kita harus menggunakan rumus trigonometri atau identitas dan teorema limit fungsi trigonometri. Sekarang kita perhatikan contoh dari soal limit fungsi trigonometri. Hitunglah nilai limit fungsi dengan limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per sin 2X. Ya, untuk langkah awalnya kita substitusi X sama dengan 0 ke 1 min cos 2X per sin 2X. Jadi X-nya kita ganti 0, menjadi 1 min cos 2 kali 0 per sin 2 kali 0, menjadi 1 min cos 0 per sin 0. Nah, kita ketahui nilai cos 0 adalah 1 dan nilai sin 0 adalah 0. Jadi menjadi 1 dikurang 1 per 0 sama dengan 0 per 0. Dan ini adalah bentuk yang tidak ada nilainya atau yang kita harus hindari dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi. Nah, selanjutnya, karena bentuknya 0 per 0, maka limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per sin 2X, harus kita selesaikan dengan menggunakan rumus identitas atau rumus limit fungsi trigonometri. Nah, kita perhatikan, nilai cos 2X nanti kita bisa ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X, sedangkan nilai sin 2X bisa kita tulis 2 sin X kali cos X. Nah, sekarang kita perhatikan perubahan-perubahan atau langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita ubah adalah cos 2X-nya. Jadi ini menjadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X per sin 2X. Nah, kemudian kita kalikan masuk minusnya menjadi 1 dikurang 1 tambah 2 sin kuadrat X per sin 2X. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X per sin 2X, atau kalau kita sederhanakan, 2 sin kuadrat X ini kita ubah menjadi 2 sin X kali sin X. Sedangkan sin 2X kita ubah nilainya menjadi 2 sin X kali cos X. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita coret 2 sin X-nya, sehingga menjadi limit X mendekati 0, sin X per cos X. Kita masukkan nilainya, sin 0 per cos 0. Nah, kita tahu sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Sehingga menjadi 0 per 1 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya soal yang pertama ini. Sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati 0 dari cos 2X min 1 per 1 min cos 4X. Langkah awal, selalu kita substitusi nilai X dulu, yaitu di sini X-nya sama dengan 0, ke cos 2X min 1 per 1 min cos 4X. Sehingga menjadi cos 2 kali 0 dikurang 1 per 1 min cos 4 kali 0. Sehingga menjadi cos 0 dikurang 1 per 1 min cos 0. Kita tahu nilai cos 0 adalah 1, sehingga menjadi 1 min 1 per 1 min 1 atau 0 per 0. Nah, ini harus kita hindari. Sehingga soal dari limit X mendekati 0, cos 2X min 1 per 1 min cos X, harus kita gunakan rumus identitas trigonometri. Nah, kita perhatikan. Cos 2X itu bisa diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X,
sedangkan cos 4x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, soal ini kita uraikan menjadi cos 2x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x, tetap min 1. Kemudian 1 dikurang dalam kurung. Cos 4x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Kita sederhanakan menjadi min 2 sin kuadrat x. Ini minusnya kamu kalikan ke dalam. Jadi 1 min 1 tambah 2 sin kuadrat 2x. Sehingga kalau kita sederhanakan kembali menjadi limit x mendekati 0, min 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya, kita buka saja. Sin kuadrat x ini bisa kita tulis jadi min 2 sin x kali sin x. Sedangkan yang bawahnya bisa kita tulis menjadi 2 sin 2x kali sin 2x. Nah, kita coret nih yang ini ya. Seperti ini. Nah, menjadi min sin x per sin 2x dikali limit x mendekati 0 sin x per sin 2x. Nah, berdasarkan rumus limit trigonometri, ini hasilnya menjadi min setengah kali setengah. Atau sama dengan min 1/4. Oke, bisa dipahami semua ya. Kita lanjutkan soal berikut ini. Hitung nilai limit fungsi dari limit x mendekati 0, fungsinya 2 tangan kuadrat x per cos 2x min 1. Langkah awal kita substitusi nilai x sama dengan 0 ke fungsi 2 tangan kuadrat x per cos 2x min 1 menjadi 2 tangan kuadrat 0 per cos 2 kali 0 min 1. Nah, kita tahu nilai tangan 0 adalah 0, nilai cos 0 adalah 1, sehingga menjadi 0 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Nah, ini sekali lagi kita harus hindari. Sehingga soal dari limit x mendekati 0, 2 tangen kuadrat x per cos 2x min 1, akan kita gunakan identitas trigonometri. Perhatikan, cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sehingga soal ini kita sederhanakan atau kita ubah menjadi 2 tangen kuadrat x per 1 min 2 sin kuadrat x min 1. Menjadi limit x mendekati 0, 2 tangen kuadrat x per min 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian kita ubah menjadi 2 tangen x kali tangen x per min 2 sin x kali sin x. Nah, ini min 2-nya bisa kita coret dulu. Sehingga bisa kita tulis dengan rumus sifat menjadi limit x mendekati 0, min tangen x per sin x dikali limit x mendekati 0, tangen x per sin x. Nah, berdasarkan sifat atau rumus, ini menjadi min 1 kali 1 sama dengan min 1. Oke, paham ya? Nah, kita perhatikan soal selanjutnya. Hitunglah limit fungsi dari x mendekati 0, 1 min cos 8x per 6x kuadrat. Nah, kita substitusi dulu rumus ini, yaitu x sama dengan 0, kita masukkan ke 1 min cos 8x per 6x kuadrat, sehingga menjadi 1 min cos 8 kali 0 per 6 kali 0 kuadrat. Jadi 1 min 1 per 0 sama dengan 0 per 0. Nah, ini kita hindari, sehingga soal limit x mendekati 0, 1 min cos 8x per 6x kuadrat, nah, menyelesaikannya kita gunakan identitas trigonometrik. Yaitu cos 8x bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4x. Sehingga soal ini kita ubah, limit x mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 4x per 6x kuadrat. Ini kita sederhanakan, setelah minusnya kita kalikan ke dalam, menjadi 2 sin kuadrat 4x per 6x kuadrat. Nah, boleh kita gunakan rumus atau sifat. Ini menjadi limit x mendekati 0, 2 kali sin 4x per 6x dikali limit x mendekati 0, sin 4x per x. Jadi sin kuadrat 4x-nya kita uraikan, kemudian x kuadratnya juga kita uraikan. Nah, berdasarkan rumus atau sifat trigonometri, ya kalau kita lanjutkan menjadi 2 kali 4 per 6 kali 4 per 1 sama dengan 16 per 3. Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit x mendekati 0 dari sin 4x tambah sin 2x per 3x cos x.
Nah, untuk soal ini, dengan langkah substitusi, kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka pasti akan menghasilkan nilai 0 per 0. Itu boleh kamu coba ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, karena setelah kita substitusi hasilnya 0 per 0, maka kita ingat ada rumus trigonometri, yaitu sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Nah, di sini A-nya adalah 4X dan B-nya adalah 2X. Sehingga soal limit ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 0, 2 sin setengah dalam kurung 4X tambah 2X dikali cos setengah dalam kurung 4X min 2X per 3X cos X. Jadi penyebutnya tetap ya. Nah, pembilangnya menjadi 2 sin 3X kali cos X. Ini kan 6X dikali setengah menjadi 3. Ini menjadi 2X dikali setengah menjadi X. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Nah, kita coret cos X-nya. Sehingga menghasilkan limit X mendekati 0, 2 sin 3X per 3X. Nah, ini bisa langsung dengan rumus trigonometri, yaitu menjadi 2 kali 3X per 3X. Kemudian kita coret 3X-nya menghasilkan nilai 2. Oke, cukup mudah ya. Soal selanjutnya. Hitung limit fungsi atau nilai dari limit X mendekati 0, sin 6X min sin 2X per sin 10X tambah sin 2X. Nah, ini kalau kita substitusi dengan X sama dengan 0, nah pasti menghasilkan nilai 0 per 0. Silakan dicoba. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus trigonometri, yaitu yang pertama sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A min B. Jadi untuk yang penyebut ini, A-nya adalah 10, B-nya adalah 2X. Nah, untuk yang satunya lagi, sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Jadi untuk pembilang, A-nya itu adalah 6X, B-nya adalah 2X. Nah, kita ubah soalnya menjadi 2 cos setengah dalam kurung 6X tambah 2X dikali sin 6X min 2X per 2 sin setengah dalam kurung 10X tambah 2X cos setengah dalam kurung 10X min 2X. Ya, diperhatikan rumus ini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0, 2 cos 4X kali sin 2X per 2 sin 6X kali cos 4X. Nah, ini kita sederhanakan nih. Nah, cos 4X-nya bisa kita coret, sehingga menjadi, oh ya, sin 2-nya juga bisa dicoret ya. Sehingga tinggal limit X mendekati 0, sin 2X per 6X. Nah, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, ini menjadi 2 per 6. Jadi, kalau disederhanakan menjadi 1/3. Oke, paham ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Hitunglah limit fungsi dari limit X mendekati 0 dengan fungsi dalam kurung X kuadrat min 4 dikali sin 2X per X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 10X. Nah, untuk soal ini, kalau kita substitusi X sama dengan 0, ya kita ganti X-nya, ini menghasilkan nilai 0 per 0. Sehingga untuk tipe soal seperti ini, kita bisa lakukan. Yang pertama kita faktorkan, X kuadrat min 4 itu bisa kita ubah menjadi X min 2 dikali X plus 2 kali sin 2X. Sedangkan untuk X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 10X, bisa kita faktorkan dengan mengeluarkan X. Jadi X dikali dalam kurung X kuadrat tambah 3X min 10. Nah, kemudian kita faktorkan penyebutnya, yang ini ya, atasnya tetap ya, X min 2 kali X tambah 2 kali sin 2X. Nah, penyebutnya menjadi X dikali X min 2 kali X tambah 5. Faktor dari X kuadrat tambah 3X min 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita coret dulu X min 2-nya, sehingga menjadi limit X mendekati 0, X tambah 2 kali sin 2X per X tambah 5 kali X. Dengan sifat limit fungsi trigonometri, nah kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, jadi kita pisah nih, menjadi limit X mendekati 0, X tambah 2 per X tambah 5 dikali limit X mendekati 0, sin 2X per X. Nah, kita lanjutkan, kita substitusi.
Yang pertama nolnya di sini, ini kita ganti 0 ya. Jadi 0 tambah 2 per 0 tambah 5. Sedangkan ini ya berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri menjadi 2 per 1. Sehingga menghasilkan 2 per 5 kali 2 per 1 sama dengan 4 per 5. Nah, pembahasan tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan rumus trigonometri dan sifat dari limit fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Terima kasih. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.